Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Semoga semuanya pada sehat. Kita lanjutkan kuliah kita dari minggu yang lalu. Topik kali ini pengaruh kesuburan cairan terhadap proses terbentuknya daerah penangkapan ikan. Coba kita lihat pendahuluan. Jadi kesuburan perairan biasanya diindikasikan dengan adanya kelimpahan dari klorofil ya. Klorofil itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan zat inti daun, berasal dari kata kloros dan filos. Ini adalah pigmen berwarna hijau pada tumbuhan, pada alga di laut, dan juga bakteri fotosintetik. Nah, rumus kimia dari klorofil ini mungkin jarang yang tahu ya, tapi kalau kita rumuskan menjadi C55H272O5N4 dan magnesium ya, dengan rantai karbon seperti gambaran ini. Nah, klorofil ini dimiliki oleh fitoplankton yang ada di perairan laut ya. Jadi ada 4 macam, yaitu klorofil A, B, dan C serta pigmen karotin dan xanthofil. Nah, paling umum yang ditemukan pada hampir semua jenis plankton adalah klorofil A. Dan klorofil A ini mempunyai spektrum gelombang yang biasanya dipakai untuk kepentingan remote sensing. Konsentrasi dari fitoplankton ini sering kita nyatakan dengan konsentrasi klorofil A ya, miligram karbon per meter kubik. Ya, ini yang menandakan adanya perairan itu kita katakan perairan yang subur dan juga perairan yang tidak ya. Nah, kita lanjut dengan slide berikutnya tentang sebaran klorofil. Nah, distribusi klorofil itu bisa secara horizontal maupun secara vertikal ya. Nah, tergantung dari berbagai macam faktor, yaitu yang pertama suplai nutrien. Nutrien ini yang umum adalah nitrat, fosfat, dan silikat. Ya, ini semua untuk dengan pertumbuhan fitoplankton. Jadi di mana suplai nutrien itu banyak, maka plankton itu akan bertumbuh dengan cepat. Ya. Kemudian juga sebaran itu dipengaruhi oleh dinamika massa air. Utama adalah upwelling, front, dan arus. Pada kuliah yang lalu saya kira kita sudah membahas sedikit banyak tentang upwelling maupun front. Kemudian pada kuliah kita kali ini bagaimana upwelling dan front ini berpengaruh terhadap distribusi dari klorofil ini. Kemudian yang ketiga intensitas cahaya matahari ya. Intensitas cahaya matahari ini juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan fitoplankton, di mana di perairan seperti tropis ini yang mempunyai intensitas matahari yang banyak ya, limpah, maka tentunya akan diikuti dengan pertumbuhan fitoplankton dengan proses fotosintesis yang bisa sangat tinggi. Nah, dari beberapa penelitian ya, kita bisa simpulkan variasi secara temporal ya, secara umum pada musim timur ataupun east monsoon ya, itu sekitar 0,21 mg per meter kubik. Kemudian pada musim barat itu lebih kecil ya, karena intensitas matahari berkurang, fotosintesa lajunya berkurang 0,16 dan rata-rata itu 0,19 mg per meter kubik. Nah,
untuk memudahkan interpretasi kita, ya, apakah satu perairan itu mempunyai kandungan klorofil yang rendah, sedang, atau tinggi, maka kita bagi menjadi 3 kelas. Ya. Ada kelas dengan klorofil rendah, yaitu berarti warna airnya bening atau clear water, kemudian yang mempunyai klorofil yang sedang, ya, antara 0,3 sampai 0,5, disebut dengan perairan dengan kaya akan plankton. Kemudian juga ada klorofil yang tinggi, yaitu kaya akan fitoplankton, itu antara 0,5 sampai 1 miligram. Apakah ada perairan yang lebih daripada itu? Ada, ya. Maka orang-orang lingkungan, orang oceanografi juga membuat suatu klasifikasi, ya, yang lain digabungkan dengan kandungan daripada nutrien, maka kita sebut dengan ada perairan yang oligotropis atau miskin atas zat hara, kemudian uh, perairan yang miskin fitoplankton, kemudian ada perairan yang sangat kaya akan nutrien, disebut dengan eutropik, ya, eutropik atau mesotropik, ya, lebih kecil daripada eutropik. Ada juga yang hipertropik, ya. Jadi ini klasifikasi yang lain, ya, yang dihubungkan dengan nutrien. Nah, kita bisa melihat bahwa di perairan seperti di muara sungai, di pesisir itu banyak diklasifikasikan sebagai perairan yang eutropik, ya, atau malah hipertropik seperti di Teluk Jakarta, ya. Nah, untuk kebutuhan perikanan, ya, bahwa klorofil A ini apabila lebih dari 0,2 miligram per meter kubik, maka kita katakan bahwa perairan tersebut terus subur dan dianggap bisa untuk mempertahankan kelangsungan perikanannya. Ya. Kita lanjut lagi dengan interaksi ikan, ya, makanan serta lingkungan. Makanan, ikan, dan lingkungannya terkait erat satu sama lain. Disebut dengan food web, ya, jaringan makanan. Ya, ikan predator ini dapat menjadi mangsa bagi ikan lainnya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ya, di lingkungan perairan melimpah dengan makanan dimangsa dan akhirnya, ya, dimakan oleh ikan predator, ya. Nah, gambar yang sebelah kiri, ya, itu sebenarnya lebih lengkap lagi bagaimana rantai makanan itu bekerja, ya. Jadi adanya fitoplankton karena ada proses fotosintesa yang memproduksi fitoplankton atau alga. Kemudian ada juga dimakan oleh zooplankton, ya, herbivores, ya, dan juga ada dimakan oleh ikan, ya, kemudian dimakan oleh ikan predator, ya. Nah, ini adalah satu contoh, ya, di perairan air tawar, ya. Di laut juga hampir sama, tapi lebih kompleks lagi. Nah, intinya bahwa perairan ada nutrien, kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk pertumbuhannya dan diproduksi menjadi klorofil. Nah, ini digunakan sebagai indikator dari kelemahan fitoplankton dan potensi organik suatu perairan dan merupakan salah satu parameter penentu produksi primer di laut. Namanya produksi primer adalah produksi daripada karbon di dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi miligram karbon per meter kubik per tahun. Ya, ukuran lajunya. Ya. Nah, kalau
kita lihat di sini ada sedikit permainan sedikit ya tentang bagaimana rantai makanan itu terjadi. Ya. Nah, kita lihat ya, tadi ikan hiu karang, white tip shark, ini termasuk pada jenis apa? Ada apakah herbivore, carnivore, produsen utama, pengurai. Ya. Kita coba lihat, kalau kita lihat dari ciri-ciri morfologinya dan kebiasaan makan, maka dia disebut dengan carnivore. Kemudian ikan kerapu sunu, ya, ini juga kita bisa lihat masuk jenis apa, juga carnivore. Ya. Nah, ikan sansara atau beronang, ya, rabbit fish kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu termasuk jenis apa? Ini bisa Anda duga, saya kira ini bukan carnivore ya, bukan juga pengurai, tapi adalah nah kemudian yang begini ya, yang disebut dengan pengurai atau decomposer ya, memakan suatu organisme yang mati, ya, maka Anda bisa lihat si kokumber atau tripang ini merupakan uh, kelompok hewan pengurai atau decomposer. Kalau ini lihat lagi mana yang menempati urutan tertinggi ya, saya tahu sebenarnya, saya kira ya. Oke, kemudian kita lebih detail lagi untuk melihat produktivitas primer. Produktivitas primer ini adalah laju pertumbuhan senyawa organik yang kaya energi dari senyawa anorganik. Nah, laju produksi zat hara atau nutrien organik ini melalui proses sebut tadi adalah fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Nah, bagaimana produktivitas primer itu bisa mempengaruhi produktivitas perikanan ya? Tentunya melalui suatu konversi energi ya, melalui rantai makanan. Nah, ada beberapa tempat di dunia itu yang punya karakteristik yang unik untuk produktivitas primer ya. Jadi kalau kita bisa lihat upwelling ini ya, daerah-daerah upwelling itu punya produktivitas primer yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan open ocean atau laut terbuka ya. Jadi kalau upwelling itu bisa 300 gram karbon per meter per hari, kemudian kalau laut terbuka hanya 5. Jadi ada efisiensi rantai makanan ini di daerah upwelling itu lebih besar ya, karena rantai makanannya bisa lebih singkat ya. Ya, jumlah rantai makanannya hanya 2 atau 3, sedang di laut terbuka ada. Dari sini dikonversi menjadi produksi ikan ya, gram karbon per tahun itu untuk upwelling tentunya akan lebih tinggi ya. Nah, ini satu contoh daripada mozaik remote sensing image ya, ataupun citra satelit dari MODIS ini ya, yang menggambarkan produktivitas primer dalam hal ini miligram karbon per meter kuadrat per hari di hampir seluruh dunia ya. Ya kalau kita lihat ya, kita zoom, kita lihat di perairan di Indonesia, maka ada beberapa daerah yang mempunyai produktivitas primer yang tinggi seperti di Laut Arafura, kemudian juga ada di perairan Kalimantan bagian barat ya, dan di Sumatera bagian timur ya, itu kelihatannya. Ya, ini kalau kita zoom lagi sebenarnya kita bisa lihat juga bagaimana upwelling di laut di Samudra Hindia itu ya, di pesisir Jawa bagian selatan itu juga sangat tinggi dan sangat dinamis. Nah, sekarang kita lanjut dengan food dan tropik lever ya. Tadi sedikit sudah disinggung bahwa food web system itu menciptakan hubungan yang saling tergantung antara komponen ya. Melalui kita dari tropik level yang rendah ya, seperti
fitoplankton hingga tropik level yang tinggi seperti top carnivore ya, ikan carnivore. Nah, tropik level ini ya kita mulai dengan tropik level 1 ya, produsen primer itu seperti tropik level 1, tropik level 2 itu herbivore atau konsumen primer yang memakan langsung fitoplankton, dan tropik level 3 ini carnivore 1, kemudian sampai kepada carnivore puncak ya, level atau top carnivore. Tropik level yang keempat ini berukuran lebih besar ya tentunya, atau konsumen tersier ini memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh fitoplankton mulai konsumen sekunder dan seterusnya hingga sampai kepada top carnivore. Bagaimana kita lihat satu ikan itu masuk pada tropik level berapa ya? Anda bisa lihat misalnya dari referensi seperti dari Fishbase untuk melihat bahwa ikan spesies A ini masuk pada tropik level keberapa. Ini penting untuk kajian sumber daya ikan. Ya. Kemudian disebut dengan jaring makanan atau food chain ini ya biasanya digambarkan dengan bentuk piramida yang dasarnya lebih panjang ya dan akan mengerucut bagian atasnya. Ya. Ini sesuai dengan massa ya. Jadi di sini ada perpindahan energi yang tidak efisien ya dari satu tingkatan laut. Jadi hanya diperkirakan sekitar 10% dan sisanya 90% itu hilang dalam bentuk panas. Ya. Nah, ini ada satu gambar misalnya kita mempunyai produktivitas primer dari fitoplankton 100, kemudian zooplankton itu menjadi cuma 10 saja ya, jadi 90% hilang. Ikan kecil, ikan besar, makin lama makin ke atas itu massa yang terbentuk dari food chain ini menjadi lebih sedikit. Karena kita tahu bahwa efisiensinya itu sangat kecil. Ya, kalau kita gambarkan dari Turman dan Trujillo ini juga menggambarkan hal yang hampir sama dengan tadi. Ya, apabila produktivitas primer 10.000 maka akan ada di ikan hanya satu porsinya aja ya. Nah, ini hubungan antara rantai makanan ya. Jadi ditambahkan lagi dengan pengurai atau dekomposer. Ya, jadi ada hewan yang memakan hewan lain dalam bentuk sudah mati ya dengan dekomposer. Kalau dimakan hidup ya nanti masuk ke dalam carnivore. Nah, ada herbivore yang dimakan mati oleh para dekomposer ini. Nah, tentang makanan, biasanya makanan utama itu dimakan dalam jumlah yang besar. Ada makanan pelengkap, ada makanan tambahan, ada makanan pengantinnya. Jadi jika makanan itu yang utama atau tambahan tidak dapat di perairan, maka tentunya ada makanan pengganti ya yang dimanfaatkan oleh organisme yang ada di perairan. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis ikan yang berdasarkan ragam makanannya. Ada yang disebut dengan Europagik, Stenopagik, maupun Monopagik. Jadi Europagik itu yang jenis makan banyak ragaman. Kemudian Steno yang hanya sedikit dan Monopagik itu hanya satu saja. Nah, jenis ikan berdasarkan jenis makanannya ya tadi sudah digambarkan dalam kuis singkat ya.
yang disebut dengan plangivore, herbivore, dasar detritus, carnivore maupun omnivore ya. Nah, dalam proses makan memakan maka ada faktor penting ya, faktor penting termasuk juga faktor lingkungan ya, maupun faktor yang disebabkan dari ketersediaan makanan sendiri. Jadi ada disebut dengan ketersediaan makanan dengan kualitas yang bagus ya, jadi semua lengkap dengan protein, karbohidrat, dan lemak. Juga ketersediaan dalam jumlah serta kecocokan ukuran. Kemudian faktor yang lain adalah kemudahan mendapatkan makanan serta adanya parameter oceanografi seperti suhu, konsentrasi oksigen yang nantinya akan mempengaruhi laju metabolisme dan juga makanan yang ada di itu ya, karena arus dan sebagainya. Uh, itu juga parameter oceanografi yang mempengaruhi. Nah, kita kembali kepada pengaruh kesuburan terhadap proses terbentuknya zona penangkapan ikan ya, nah potensial penangkapan ikan dan juga biodiversity. Jauh mana mereka itu suburan perairan itu mempengaruhi bagaimana kita menduga daerah penangkapan ikan. Tadi kita lihat, kita sudah tahu bahwa kesuburan perairan itu akan berkaitan dengan faktor trophic level. Ya, trophic level itu berkaitan dengan feeding habit, kebiasaan makanan, cara, waktu, tempat, juga disebut dengan food habit ya, yang biasa dimakan ya, ada yang makan pertama. Food habit ada yang disebut dengan hewannya planktivore, ikan-ikan herbivore, makan dasar, detritus, carnivore, dan omnivore ya. Nah, feeding habit itu bisa kita pakai untuk penentuan DPI-nya, perencanaan waktu operasi penangkapan ikan, maupun perencanaan satu teknologi penangkapan ikan yang bisa kita pakai ya, untuk menangkap ikan itu sendiri. Nah ini semua uh, terkait dengan bagaimana kita menduga daerah penangkapan ikan. Nah, waktu kuliah remote sensing mungkin kita masih ingat waktu juga kita sudah melakukan praktikum tentang download citra maupun menganalisisnya ya. Apabila kita ingin menghubungkan bagaimana korelasi antara fitoplankton dengan ikan ya, itu harus kita lihat jenis ikannya apa ya, apakah dia herbivore ataupun carnivore ya. Kalau fitoplankton dengan zooplankton mungkin korelasinya akan sangat erat ya, karena mempunyai umur yang relatif tidak terlalu lama ya, zooplankton reproduksi. Kalau ikan bisa bulanan, bisa tahunan ya, bulanan itu ikan kecil seperti ikan teri ya, ikan biologis kecil, kemudian ikan tahunan seperti tuna ini. Jadi ada istilah disebut dengan time lag. Jadi pada satu daerah mempunyai fitoplankton tinggi, mungkin kita harus nunggu dulu sekitar 4-5 bulan baru ada korelasinya dengan ikan tuna. Nah ini yang perlu kita cermati dalam membuat kita mengkorelasikan limpahan fitoplankton dengan sumber daya ikan. Nah, sebagai suatu contoh ya, daerah penangkapan ikan tongkol di Pelabuhan Ratu membutuhkan time lag 30 hari sejak terjadinya profil ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan series waktu ya, itu 30 hari baru kelihatan bahwa ikan itu apa namanya datang dan melimpah, hingga ada time lag-nya, kita sebut dengan time lag yang 30 hari. Nah, kita lanjut dengan kesuburan perairan dan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Biodiversitas ya, bisa juga diterjemahkan seperti itu. Kita definisikan sebagai keragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber termasuk daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, serta komoditas ekologi di mana mereka merupakan bagiannya.
Apa yang termasuk di dalamnya adalah karena keragaman dalam satu spesies, antar spesies, dan ekosistem. Ini definisi resmi dari Convention on Biological Diversity ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ikan tuna ini ya, jadi ada disebut dengan tuna species diversity ya, itu dari Scombridae ya, famili Scombridae, itu ada subfamili Scombrinae dan Pterochistmatinae ya. Ini itu ikan tuna itu Scombridae ya, maksudnya. Ada tuni, ada sardin, ada scombrorini maupun scombrini ya. Ikan kembung itu scombrini. Ini yang menyebabkan spesies diversity tentunya juga ada pengaruh dari lingkungan. Kalau kita lihat ya spesies diversity-nya yang ada di darat dan di laut. Ya. Kalau yang kita temukan sebenarnya di darat itu lebih banyak ya 1,2 juta spesies ya. Kemudian di laut itu 235.000 spesies ya. Saya kira ini akan tambah lagi, namun saya belum bisa menemukan jumlah yang lebih baru lagi dari literatur dalam buku Burman dan Trujillo ini ya. Jadi totalnya itu 1,4 juta spesies yang ada di bumi ya. Kemudian di laut sendiri mana yang bentik, mana yang pelagis ya. Yang bentik tentunya di sini lebih banyak. Ada yang pelagis ya. Di pelagis spesies itu hanya 2% saja dari termasuk juga plankton dan nekton. Yang di spesies bentik ya, seperti ikan-ikan ataupun jenis organisme bentos tuh spesiesnya lebih tinggi lagi ya. Cacing polychaete ya itu banyak spesiesnya. Nah, kita lihat habitat-habitat apa yang memiliki biodiversitas tinggi ya di ekosistem pesisir ya. Disebut dengan ekosistem pesisir, yaitu ekosistem mempunyai biodiversitas yang tinggi seperti mangrove, seagrass, terumbu karang, dan estuaria. Empat ini. Terumbu karang, mungkin di kuliah ekologi ya, beberapa waktu yang lalu Anda sudah bisa menceritakan terumbu karang itu pengertian dasarnya, ya. Jelas itu terumbu karang itu adalah suatu sistem yang kompleks juga ya. Jadi ada simbiose mutualisme antara zooxanthellae dengan binatang karang itu sendiri yang akan membentuk kerangka kapur ya. Kemudian ada faktor pembatasnya ya, walaupun karang itu kita lihat keras, tapi sebenarnya sangat rentan ya terhadap perubahan-perubahan lingkungan ya. Ada mungkin pernah dengar adanya coral bleaching ya, kemudian karang karena suhunya itu lebih tinggi daripada yang optimum ya, 30 derajat lebih, itu ada fenomena disebut dengan coral bleaching. Kemudian apakah karang itu mati? Ya apabila uh, apa namanya itu expose suhu atau temperatur laut ya terus menerus, maka dia akan mati. Apabila tidak, itu dia akan recovery saja. Oke, kemudian yang lainnya juga faktor terumbu karang ya. Salinitas, ada kecerahan dari gelombang, substrat, dan tingkat nutrien ya. Jika nutrien terlalu banyak ya juga dia karang akan mati atau akan berganti dengan spesies karang yang lain yang misalnya bisa tahan terhadap keruhan ya. Ada di Teluk Jakarta misalnya terumbu karang itu menjadi apa, spesies tertentu yang bisa hidup di sana ya. Kemudian kita melihat di sini gambar tentang tipe-tipe terumbu karang yang utama ya. Kenapa kita harus
tahu tentang tipe terumbu karang karena terumbu karang ini merupakan favorit fishing ground ya dari nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil yang hidup di sekitar terumbu karang itu ya. Jadi pulau-pulau, kemudian pulau itu ada fringing reef, ada atol maupun ada barrier reef. Ini mereka sangat membutuhkan keberadaan terumbu karang ini. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar ada disebut dengan fringing reef atau karang tepi, kemudian patch reef atau kosong terumbu, kemudian ada atol dan terumbu karang penghalang atau barrier reef yang ada di gambar bagian kanan bawah. Nah, ada sistem zonasi yang ada di area terumbu karang ini ya. Biasanya yang sederhana kita bagi menjadi tiga, back reef, dan crash reef, dan fore reef. Crash reef itu kalau waktu pasang surut mata terumbu karang itu akan kelihatan ya, kelihatan uh, di atas permukaan air. Dan antara back reef, fore reef, ya, di mana nelayan melakukan tangkapan ikan sebenarnya ada di back reef maupun fore reef. Ya. Back reef itu perairan dangkal seperti laut. Ya. Mempunyai juga tipe-tipe terumbu karang yang unik juga ya, seperti finger coral, branching acorn coral. Itu sedang di fore reef itu thin branching staghorn coral itu ya, bed coral ada di situ, ya ada di pinggiran tebing fore reef ya. Nah, ya kalau kita lihat di dalam air, nah itu seperti itu. Jadi kita lihat bahwa terumbu karang itu sangat berasosiasi dengan ikan-ikan karang maupun ikan yang associated reef ya. Jadi ada disebut dengan ikan karang, ada ikan disebut dengan associated reef ya yang berasosiasi dengan karang. Nah, sehubungan dengan kesuburan perairan ya, bahwa Indonesia terkenal disebut dengan mega biodiversity ya. Itu karena mempunyai lingkungan perairan yang sesuai dengan kebutuhan untuk hidup karang secara optimum ya. Di sini digambarkan oleh Charlie Veron itu bahwa Indonesia mempunyai spesies karang ya itu lebih dari 500 spesies di beberapa tempat Indonesia, utamanya di Indonesia bagian timur. Ya. Kemudian juga yang paling sesuai bagi kehidupan hewan di Indonesia ya, jadi subtropik antara subtropik maupun tropik ya. Samudra Hindia hingga Pasifik Barat ya, dan Pasifik Tengah disebut dengan Indo-Pasifik Barat. Ini spesies ya lebih dari 2000 spesies ya. Kemudian pada tahun 2003 digambarkan menjadi boundary of coral triangle yang mempunyai kriteria-kriteria di mana diversitas karangnya itu dari 500 ya, kemudian mempunyai kriteria secara lingkungan yang lainnya. Ya, sebenarnya coral triangle ini sudah digambarkan sebelumnya ya, tahun 87, 92, 95, 96 disebut dengan wilayah segitiga ini antara Filipina, Malaya, dan Papua New Guinea ya. Nah, kemudian karena mempunyai kriteria yang karang 500 spesies, maka berubah ya pada gambar yang sebelah kiri ini disebut dengan coral triangle ya. Sebelumnya seperti ini, Sumatera, Jawa itu masuk. Nah, kemudian juga kalau kita lihat diversitas mangrove-nya ya yang paling tinggi di sini ya, di Indonesia ini. Dari beberapa tulisan. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai diversitas mangrove yang tinggi. Kalau kita lihat juga diversity
lamunnya atau seagrass ya. Seagrass ini sebenarnya tanaman tingkat tinggi juga ya karena mempunyai rhizopora, rizom ya, mempunyai rizom, mempunyai juga akar di sini. Ada beberapa spesies sekitar lebih dari 13 spesies ya, yang utama ada 7 di sini ya. Karena itu adalah tanaman, maka apabila kita melakukan survei ya, kita harus melihat juga dengan mata kepala sendiri gitu ya. Jadi karena eh, bisa saja tutupan karangnya itu bisa rapat, tapi batang dan akarnya itu tidak rapat seperti ini ya. Jadi nggak bisa kita katakan coverage daripada stres ini 100% enggak ya, karena itu ada jarak-jarak tanamannya ya, jadi seperti pohon ya, itu kebanyakan sekitar maksimum juga 50% ya, tidak ada 100%. Nah, ini summary daripada koral, mangrove, seagrass, biodiversity Southeast Asia ya. Indonesia di sini eh, mempunyai diversity spesies dari mangrove coral seagrass itu tertinggi di Asia Tenggara juga ya. Dan luasan karang juga paling tinggi, coral diversity paling tinggi, mangrove juga dibandingkan dengan yang lain. Nah, sebagai akhir dari kuliah ini ya tentunya kita harus merefleksikan diri yang sudah kita pelajari ya, sudah kan Anda juga kan baca dari beberapa literatur maupun modul ataupun handout ya, juga Anda bisa ulangi lagi beberapa kuliah dari saya tentang kesuburan perairan. Anda bisa melihatnya di YouTube juga ya. Kesuburan perairan dapat berpengaruh secara langsung terhadap keberadaan ikan, terbentuknya daerah penangkapan ikan. Ya, jadi kesuburan perairan darat, kesuburan perairan dapat mempengaruhi biodiversity dan kemudian berpengaruh terhadap proses terbentuknya DPI. Ya, ini tidak langsung. Kemudian kita sudah tahu dan paham terhadap food web, food chain, dan trophic level. Ini penting dalam menentukan zona potensial penangkapan ikan serta habitat yang memiliki varian dan diversitas tinggi di pesisir ya, itu juga ada di Indonesia, namun tidak semua wilayah mempunyai kesuburan perairan dan diversitas tinggi ya, utamanya di perairan pesisir. Nah, apabila Anda masih ingin tahu lebih dalam bagaimana kita menggunakan seperti klorofil, temperatur, dan sebagainya, ya, dan faktor-faktor oceanografi lain yang dihubungkan dengan cash per unit effort, ya. Jadi dinamika cash per unit effort, ya, dinamika produktivitas perikanan ini bisa dihubungkan dengan faktor-faktor lingkungan. Ini ada tulisan dari saya dan teman-teman, masuk pada buku Ika. Bisa di-download juga ya, di-download khusus. Apabila ada kesusahan silahkan kontak saya atau Kak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.